mengenyangkan perutnya, tapi dia tidak tahu bahwa akan datang penyakit. Atau itu bukan makanan yang layak dipakai. Mau kalian jadi orang gila, makanya sering ngobrol sendiri di gereja. Orang gila aja ogah makan makanan yang kotor. Hanya orang yang tidak waras lah yang cukup mengimani saja. Makanya banyak yang mentuhankan pohon pisang, banyak yang mentuhankan berhala, banyak yang mempertuhankan hewan, banyak yang mempertuhankan gunung, banyak yang mempertuhankan matahari. Kenapa? Karena tidak berdasarkan akal. Kalau akalnya dipakai, mereka mempertuhankan matahari, sementara jam 6 aja matahari udah hilang. Kenapa kok Tuhan bisa hilang? Kalau mempertuhankan misalnya pohon itu daunnya akan berguguran, ditiup angin. Oh, ini bukan Tuhan. Kena angin aja daunnya jatuh. Ketika kita mempertuhankan hewan, lihat tainya bulat-bulat, oh nggak mungkin. Tai kita kuning, dia hitam, kok beda warna? Nggak mungkin ini, bulat lagi. Ketika kita mempertuhankan gunung ini meletus, dia tidak bisa menjaga dirinya, bahkan membuat kehancuran bagi di samping kiri, samping kanannya. Nah, makanya gunakan akal tadi, teman-teman. Gunakan logika kalian. Benar nggak bahwa ini Tuhan? Benar nggak Tuhan yang kupertuhankan ini Tuhan? Benar nggak yang kusembah ini adalah Tuhan? Cara mengenali Tuhan itu dari siapa? Pertama dari kitab suci. Karena kita tidak pernah jumpa Nabi, kita tidak pernah jumpa Tuhan. Dari kitab suci. Lah kalau kitab sucinya udah salah, berarti nabinya salah, Tuhannya salah, pengajarannya pasti salah. Sementara kalian aja, pendeta-pendeta kalian mengatakan bahwa kesalahan di dalam Bible itu ada 6.500 kesalahan. Bukan satu loh. Apakah pantas sesuatu petunjuk kita itu salah? Itu diibaratkan Google Map membawa kalian ke sawah. Kami di sini meluruskan kalian. Kami di sini mengajarkan kepada kalian, meluruskan perkataan Yesus yang kalian lencengkan, meluruskan ajaran Yesus yang dilencengkan oleh Paulus, bukan menyuruh meninggal Yesus. Ketika kalian masuk Islam, bukan kalian meninggalkan Yesus, tapi semakin dekat kepada Yesus dan lebih memuliakan Yesus. Pertama, kalian mengikuti apa ajaran yang dibawa oleh Yesus sendiri. Yesus sujud, Yesus berdoa, Yesus sunat, Yesus nggak makan B2. Dekat selangkah kepada Yesus. Ketika kalian masuk memeluk Islam, kalian memuliakan Yesus di sini. Nggak pernah mengatakan Yesus mati dikutuk di kayu salib. Nggak pernah mengatakan Yesus ditombak. Nggak pernah mengatakan Yesus itu diludahi. Nggak pernah mengatakan Yesus itu lahir di kandang binatang. Nggak pernah mengatakan kehinaan-kehinaan terhadap Yesus. Lebih memuliakan umat Islam daripada Kristen sendiri. Apa salahnya? Masih salah kami di mata kalian memuliakan Yesus? Kalian menghinakan, mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib, mengatakan dia diludahi, mengatakan dia ditombak lambungnya, minum anggur asam. Bahkan ada pendapat dari Martin Luther, memiliki buku di sebuah tabel tak menyatakan Yesus itu berzinong 3 kali dengan perempuan Samaria, dengan perempuan yang diambil dari hasil persundalan, dengan perempuan yang di pinggir sumur. Pendiri agama kalian bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus sehina-hinanya. Martin Luther itu penggagas Protestan. Tetapi apa yang dilakukannya? Menghinakan Yesus serendah-rendahnya. Mengatakan Yesus berzina 3 kali. Kalian tidak mengetahui ini. Karena kalian tidak pernah belajar tentang keagamaan kalian. Yang kalian tahu apa? Yohanes 1 nomor 1 bayar perpuluhan. Masuk ke gereja jingkrak-jingkrak bayar perpuluhan.
Apa tentang sejarah tentang Yesus kalian, sejarah tentang Martin Luther, sejarah tentang Tertullianus, kalian tidak memahami kalau semenjak tidak ada perdebatan ini. Semenjak ada perdebatan inilah kalian paham itu siapa Martin Luther, siapa Tertullianus. Tertullianus sendiri itu adalah pendiri konsep Tritunggal. Bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, sementara Tertullianus ini sendiri telah meninggalkan pengajaran ini, beralih ke Montanisme, una substantia theos personae. Kalian menyatakan, oh ini ajaran kasih, oh ini ajaran kasih, aja nggak ada yang berani, yang seperti ini ajaran. Tapi apa yang dilakukannya? Menjajah Indonesia, menjajah Indonesia. Penghuni penjara kata Mel Atok Kristen paling terbanyak. Pelaku korupsi perpuluhan orang Kristen. Pelaku korupsi orang Kristen. Ini pernyataan dari Mel Atok sendiri, pendataan kalian yang telah datang ke penjara-penjara melalui survei. Kalian nggak mempelajari itu, kalian tidak memahami itu. Kalian sibuk dengan cara senang beribadah, joget. Hanya hewan lah yang tidak ada aturan. Kita di jalan, kita di lalu lintas, ya. Kita memiliki aturan untuk keselamatan. Ketika kita di lalu lintas, maka lampu merah berhenti. Agar apa? Agar kita selamat. Kita di jalan bawa motor pakai helm. Agar apa? Agar kalau kita jatuh, kepala kita aman. Kita pakai sarung tangan, biar apa? Biar tidak kena panas matahari. Kita pakai jaket, biar kulit kita tidak kena iritasi matahari. Nah, itu benar, itu kata Bang Dika, itu Tante Mika. Kami orang Kristen, apapun yang disampaikan pendeta, kami telan bulat-bulat. Benar apa Bang Dika ini seorang Kristen? Bang Dika ini seorang Kristen membenarkan apa yang saya sampaikan. Memang benar Bang Dika bahwa ketika orang Kristen mulai meragukan keimanannya, bertanya kepada pendetanya, dilarang, tidak boleh, imani saja. Putus pertanyaan itu, imani saja. Tidak boleh mengembangkan pemikiran kita tentang Tuhan. Tidak boleh mencari kebenaran tentang Tuhan. Cukup imani saja. Sama halnya kayak gini Bang Dika. Ketika aku berjumpa dengan orang lain, orang ini bertanya, siapa Tuhan Tante? Aku bilang pohon pisang. Orang ini berkata seperti ini, oh bukan, itu pohon pisang, nggak mungkin itu Tuhan. Oh itu Tuhan. Orang ini masih menggunakan akal. Bagaimana ini kok bisa dikatakan Tante? Orang dia tumbuh sendiri, ditebang dia mati. Pokoknya itu adalah Tuhan. Oh nggak mungkin, dia cuma bisa memberikan pisangnya cuma sekali. Habis itu dia nggak berbuah lagi. Jangan kau banyak tanya. Yang sekarang cukup imani saja kalau kau ingin selamat. Jadi ingin selamat di Kristen itu dengan ancaman. Cukup kau tanyakan saja kalau kau ingin selamat. Tidak perlu kau perdebatkan, tidak perlu kau mengetahui kebagaimanaan ilahi itu. Begitu. Kalau kami jelas umat Islam ya ditanya mandra buka, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Apa kitab sucimu? Al-Qur'an. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, kami nggak akan ada pendiskusian lanjut. Tetapi kalau kalian nanti jumpa malaikat di alam barzah, siapa Tuhanmu? Bapa bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan satu-satunya, tapi berbeda, satu hakikatnya Tuhan. Tapi dia pernah ngutus anaknya bukan dia, tapi dia satu dalam Bapa dalam satu. Bingung malaikat. Akhirnya apa? Diskusi lagi kalian dengan malaikat. Siapa Tuhan kau? Di mana tertulis? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Diskusi lagi kalian dengan malaikat.
Nah, ditanyakan lagi, siapa, apa kitab sucimu? Kalau kami umat Islam, Al-Quran. Enak kami menjawabnya. Kalau kalian, perjanjian lama dan perjanjian baru, kadang revisi, kadang tidak. Kadang ada yang salah, ada yang sisipan. Apa bahasanya? Kami nggak pakai masa asli karena kami di Indonesia. Yang penting cukup imani saja. Nggak tahu kalau ditipu-tipu, kata malaikat. Yang penting imani saja, malaikat. Macet, kata malaikat. Ditanyakan lagi nabinya, siapa nabimu? Kalau kami umat Islam, ditanyakan siapa nabimu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Kalau kau tanya siapa nabimu? Paulus. Orang tuanya jadi gini. Macet, kata malaikat. Macam mana kalian mengambil satu panutan silsilah keluarga tidak jelas? Jangankan masalah pemilih apa untuk penyampai apa ajaran agama, kita aja mengambil menantu, nggak tahu keturunan keluarganya, kita ogah. Siapa nama bapaknya, siapa nama mamanya, apa pekerjaannya, apa keturunannya, pekerjaannya apa. Kita aja manusia untuk memilih menantu, wajib kita tahu dulu keluarganya, pendidikannya, pekerjaannya. Lah ini memilih sebagai pengajar agama. Pengajar agama pernah masuk penjara, membunuh pengikut, pembunuh, penjahat. Kalian percaya sebagai utusan Tuhan? Di mana logika sehat? Oh, dia kan bertobat. Jadi kalau ada lonte bertobat, kalian percaya? Oh, sayang, ya mama, papa mau nampung seorang perempuan ke rumah, boleh? Siapa ya? Oh, dia pernah jadi LC, tapi dia udah bertobat. Oh, dia pernah jadi perempuan malam, tapi dia pernah bertobat. Yakin aku nggak akan diizinkan nama bini kalian masuk dalam. Nanti aku nggak ada di rumah, digoyang-goyangkannya pantatnya nanti sama kau, nafsu kau. Elsie. Nah itu, maka tidak mungkinlah apa kata Yesus. Pohon yang buruk tidak akan mungkin menghasilkan buah yang baik. Itu udah jelas. Jadi Paulus ini paling banyak dilaknat oleh Yesus sendiri, paling banyak dilaknat. Bahkan dikatakan keturunan orang Farisi itu menutup jalan ke surga. Coba kata apa? Segala firman yang disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka semuanya. Tahu-tahu datang lagi firman Tuhan 13 buku. Tuhan yang mana yang menyampaikan kepada Paulus? Apakah Yesus pernah mengajarkan satu pengajaran kepada Paulus? Enggak ada. Apakah Yesus pernah menyampaikan satu firman kepada Paulus? Enggak ada. Cuma jumpa seperti cahaya. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Saulus, Sauluslah akulah yang engkau aniaya. Masa Tuhan lemah jumpa dengan penciptanya? Harusnya ambil batang lehernya, tonjok matanya. Aku ini Tuhan kau yang kau aniaya dulu. Siapakah engkau Tuhan? Udah tahu dia Tuhan, ditanyanya lagi. Emangnya berapa Tuhan di zaman itu? Masa ada Tuhan berjumpa dengan penganiaya muridnya, Tuhan berjumpa dengan penganiaya pengikutnya yang berusaha menghancurkan ajaran Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Besok jualan cangcimen aja lagi kalian, nggak susah diajak diskusi. Cangcimen, kacang cuaci permen, nah itu aja. Itu baru ada 3 dalam 1, ada kacang, ada kuaci, permen. Itu baru 3 dalam 1, 1 dalam 3.
Begitu ya. Sadarlah, kami berusaha membuka akal pikiran kalian. Kalian pikirlah, kenapa kok agamaku seperti ini kali sekarang? Kenapa ya banyak kali perbedaan? Kenapa banyak kali denom? Kenapa ya banyak kali pertentangan? Kenapa denom makin banyak terpecah? Kenapa ini kok kayak gini kali ya? Nah, apakah ada di Islam? Jelas dikatakan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Bahkan kitab suci yang diturunkan, akulah yang menurunkannya dan akulah yang menjaganya. Jelas kitab suci kami. Bahkan Tuhan kami mengklaim dirinya sebagai Tuhan. At-Taha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang hak disembah selain aku, maka tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jelas kami mengimani sesuatu yang kami percaya dengan pernyataan dari Tuhan sendiri, dengan pernyataan dari Rasul kami. Bukan karang-karangan pikiran manusia. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah tidak apa yang kalian tidak kenal. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengenali aku. Nah, kalian apa? Kalau kami mendengarkan langsung kalamullah, perkataan Allah, firman Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah, itu yang kami baca tiap hari. Nah, kalian ada nggak perkataan Yesus yang benar bisa kalian pastikan itu adalah perkataan Yesus? Nggak ada. Itu perkataan Yohanes, perkataan Lukas, perkataan Matius. Dikumpulkan dari perkataan-perkataan itu jadilah Bibel. Dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Namanya Bibel. Apa itu? Bimbingan Belanda. Yang ngajarin Belanda, yang didik Belanda, yang ngasih tahu Belanda, yang ngasih Belanda, yang menyuruh mentuhankan Belanda. Perjanjian lama, perjanjian baru, tapi nggak kompak. Besok suruh janjian lagi biar nggak cakar-cakaran. Perjanjian lama, perjanjian baru, untung nggak ada yang second. Tuhan perjanjian lama mengatakan jangan membunuh, Tuhan perjanjian baru yang dibunuh. Tuhan di perjanjian lama mengatakan apabila manusia melihat Tuhan, manusianya mati. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhannya yang mati. Tuhan di perjanjian lama memberi rezeki, Tuhan di perjanjian baru nyorong keledai. Tuhan perjanjian lama maha kuasa berani, tiba-tiba Tuhan di perjanjian baru cengengnya minta ampun. Ada ayat terpendek, maka menangislah Tuhan. Tuhan di perjanjian lama bisa menghapus dosa dari surga. Tuhan perjanjian baru harus tergantung, baru dosa bisa ditebus. Itu pun bukan dihapus, ditebus. Ditebusnya dari siapa? Dari syaitan. Berarti selama ini dosa kalian tergadai sama setan. Kehidupan kalian, keselamatan kalian diambil di tangan setan. Mikir. Sebelum Yesus menebus kalian, apakah berarti keselamatan kalian dipegang oleh setan? Hah? Coba mikir sana, nyampe nggak pikiran kalian? Apakah sebelum Yesus datang, keselamatan saya itu tergadai kepada setan? Benar nggak benar apa yang dikatakan Pentimika ini? Kenapa? Kalau seandainya Yesus tidak turun ke dunia dan tidak mati di kayu salib, berarti keselamatan kami ini masih tergadai sama setan, ditahan sama dia. Hebat kali setan. Kenapa setan ini lebih berkuasa daripada Tuhan? Benar juga kata Bang Dika. Benar Bang. Kenapa harus konsep keselamatan ini disertakan dengan setan? Setan ini tidak lebih rendah dari apapun. Bahkan setan ini hanyalah ciptaan. Kenapa ketika mengalahkan maut, mengalahkan setan harus butuh waktu 3 hari bagi Tuhan? Apakah dia berantamnya slow motion? Atau dia ada istirahatnya, pas malam tidur berantamnya? Sedangkan membolak-balikkan kaum Amalek bentar aja, memusnahkan kaum Nabi Nuh bentar aja 8 orang yang disisakannya. Tetapi kenapa? Untuk memberikan keselamatan kepada manusia butuh waktu 3 hari, mati di kayu salib, diludahi, ditombak, dirajam, masuk ke alam maut, ngalahkan alam maut 3 hari 3 malam. Begitu beratkah alam maut dikalahkan oleh Tuhan?
Apollo. Macet. Apollo. Halo. Kristen Islam. Kenapa? Islam apa Kristen, Dek? Kenapa suaranya putus-putus? Islam apa Kristen? Oh, Islam. Sorry, maaf. Oh, Islam. Oke, di Nyimak bawah aja. ya, Dek ya. Nyimak Oke, aja. bantu di bawah ya. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, Tuhan itu harus adil. Tuhan tidak mungkin menimbulkan kecemburuan kepada ciptaannya. Kalau Tuhan jadi manusia, maka irilah tumbuh-tumbuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, maka irilah hewan. Kalau Tuhan jadi matahari, maka bintang yang akan iri, bulan akan iri. Kalau Tuhan jadi gunung, laut akan iri. Ini bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak sama dengan ciptaanku yang lain. Aku tidak menimbulkan keirian kepada manusia-manusia yang lain. Aku tidak menimbulkan keirian kepada ciptaanku yang lain. Aku tidak menimbulkan keirian kepada apapun namanya yang ada di alam semesta ini. Begitu. Assalamualaikum Tante Mika. Waalaikumsalam Bang Esre. Tante, mau tanya Tante. Itu kan Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, iya kan? Terus kalau dia tebus dosa manusia, kenapa setan dia tidak tebus juga sekalian dosanya, Tante? Karena kan setan juga kan makhluk Allah juga. Nah, kira-kira gimana itu, Tante? Gimana coba tadi putus-putus? Gini Tante. Yesus kan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Dia sudah tebus, dia mati di atas tiang salib. Terus setan kan banyak dosanya juga, Tante. Lebih banyak dosanya setan ketimbang manusia. Iya kan? Kenapa Yesus tidak tebus juga dosanya iblis, setan? Padahal kan mereka yang lebih banyak dosanya, Tante. Oh iya betul. Karena Tuhan nggak bisa jadi iblis, Bang. Jadi dia jadi manusia bisa, jadi iblis nggak bisa. Makanya dosa iblis nggak ditebus. Iya. Harusnya dia adil ya kan? Karena akhirnya tidak konsep adil, penyalipan dengan konsep keselamatan ditolong oleh iblis. Kenapa ketika dia jadi manusia bisa? Kenapa jadi iblis nggak bisa, biar mati juga di kayu disalibkan oleh iblis? Ya, itu dia yang saya mau pertanyakan nih, Tante. Tolong dia punya pencerahan, Tante. Ya, pertama, kalau dosa iblis pun akan juga diselamatkan, maka neraka nggak ada fungsinya. Yang kedua, kalau iblis nanti diselamatkan, konsep penebusan dosa tidak berlaku lagi. Itu kan, Tante, membingungkan. Itu dia, sangat-sangat membingungkan, Tante. Itu. Tante Mika sudah di Jakarta? Belum. Kalau sudah di Jakarta, Tante. Oke. Itu ada skripto itu. Apa? Aku ke dapur bentar. Apa? Ngomonglah. Lagi pacaran ganggu aja nih. Lagi pacaran. Ada yang mau Apa ngomong? komika? Apa ada yang mau sama aku? Adalah. Iya. Adalah om sawit. I'm sorry. Itu ada kripto. Ya Diva, halo Diva. Orang lagi ngitung uang-uang untuk masa depan, kok ganggu aja komika. Apa? Itu bentar. Udahlah, kau pikul salib Mika, kau yang jelaskan dulu. Masa aku udah dari tadi loh, hampir 3 jam loh. Ya, bentar.
Udah nggak ada. Udah sih. Ya Pak Kripto sama Mika aja ya Pak Kripto. Iya, iya. Ada kerja. Ya Pak Kripto apa Oh, ya, Pak Kripto apa. Ya Pak Kripto. Ya, Kripto adalah seorang Kristen, tetapi tidak percaya bahwa Yesus itu menebus dosa manusia, tetapi menebus dosa murid-muridnya yang pada waktu itu mestinya ditangkap dan dihukum mati bersama dengan Yesus. Itu namanya menebus. Menebus dosa dari siapa dia? Menebus Murid-muridnya dosa kan murid ini daripada pada siapa? subuh itu kan, waktu subuh itu murid-muridnya masih ada dengan dia. Tapi Yesus mengatakan kepada tentara Romawi, saudara Romawi dan mereka yang menangkapnya untuk melepaskan. Melepaskan siapa? Murid-murid, lepaskanlah mereka. Kenapa? Mereka juga harus ditangkap dan dihukum mati karena mereka berdosa juga seperti Yesus berdosa. Nah, itulah Bukan, yang namanya gini. Yesus ini menebus dari siapa, Pak? menebus artinya mengganti kerugian, ya kan? Yesus itu kan melanggar hukum Taurat, ya. Jadi Gini. dia berdosa. Gini, kalau aku menebus, pasti ada pihak yang kedua. Menebus daripada siapa? Menebus Mengganti ini daripada kepada imam-imam ahli-ahli Taurat itu. Jadi mereka menangkap Yesus untuk diadili dan dihukum mati. Kenapa? Karena Yesus melanggar hukum Taurat, menyamakan dirinya dengan Yehova. Ya, itu yang paling berat. Ya, dia melanggar Sabat dan sebagainya. Nah, murid-muridnya juga percaya kepada Yesus sebagai gurunya. Jadi mereka juga melanggar Sabat, mengajarkan pada orang-orang hal-hal yang tidak sesuai dengan Taurat, ya. Di mana muridnya ini mengakui bahwa Yesus ini sama dengan YHWH? Begini, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Di dalam pernyataan itu ada arti bagi ahli Taurat. Yesus menyamakan dirinya dengan YHWH. Nah, itu adalah suatu hujatan, ya. Nah, kenapa Pak? Manusia Kenapa? itu disamakan dengan YHWH. Itu kan hujat. Kenapa Paulus tidak dihukum juga? Nah, itu kan udah waktu Yesus itu sudah bangkit, ya. Dan Paulus itu bertobat, dan Paulus itu akhirnya Paulus juga, bahkan menyamakan dirinya sama dengan Bapa. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu dan turuti teladanku. Sementara di Matius 29 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. ya. Kenapa Paulus tidak juga dihukum? Paulus dihukum kan pada akhirnya, dipancung. Bukan dihukum tentang dia dihukum bukan gara-gara menyamakan dirinya dengan YHWH. Dia dituntut juga dan dia minta naik banding kepada kaisar. Lalu sampailah pada waktunya kaisar itu memutuskan tidak menerima, ya, tidak menerima permintaan Paulus. Jadi toh juga dia dihukum mati, dipancung. Begitu. Jadi saya sebagai Kristen coba dulu, kesalahan Paulus dipancung gara-gara apa? Ya dalam hal Taurat. Tidak mengakui dirinya sebagai bapa. Bukan gara-gara dia menyamakan dirinya sebagai YHWH. Sementara kata Pak Kripto tadi bahwa Yesus dihukum karena dia menyamakan dirinya adalah sebagai YHWH. Bahkan lebih jelas perkataan Paulus itu lebih menyamakan daripada perkataan Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu bukan menyamakan. Sama sepertinya halnya dengan perkataan seperti ini. Apa yang diajarkan oleh dosenku udah sama aku. Apa yang aku miliki ini ada di dosenku. Nah, itu bukan menyamakan, tapi karena sesuai dengan perkataan Yesus,
ajaran yang kubawa ini bukan ajaranku, tetapi ajaran yang mengutus aku. Yohanes 7 nomor 16. Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman. Jadi segala firman ini telah disampaikan oleh Yesus. Makanya wajar aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena apa penyampaian Yesus ini telah disampaikan oleh Yesus sendiri, bukan menyamakan dirinya sama dengan Bapa. Bahkan ada ayat selanjutnya, tetapi Bapa lebih besar daripada aku. Sementara Paulus langsung mengatakan dirinya, akulah Bapamu. Bapak itu dalam arti Bapak Rohani. bukan Tuhan, bukan Bapak. Misalnya saya bapakmu, ya artinya aku adalah gurumu atau pengasuhmu atau bagaimana gitu loh. Bukan dalam arti Bapak itu Tuhan. Nah, Yesus itu, saya kripto tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapak. Dia adalah utusan Bapak. Ya. Tapi dalam hal penebusan, saya melihat kata penebusan itu bukan untuk kripto. Kalau saya bersalah, kan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat sekarang di Indonesia. Ya. Betul. Nah, jadi saya kalau berdosa itu ya bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri, kepada Tuhannya Yesus gitu loh. Walaupun Betul. saya begitu. Ya. Jadi orang Yahudi Betul, itu sesuai dengan perkataan Yesus itu Pak ya, Ya. bahwa orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Yohanes 12:48. Ya. Barang siapa yang menolak iya. Oh, bukan Yohanes berapa? Lupa aku. Markus berapa tuh? Orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang yang Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. ya. Nah, benar bahwa setiap perbuatan kita ini adalah tanggung jawab dari kita sendiri, Betul. bukan Tuhan. Betul sekali. Tuhan itu memberikan kita free will, kehendak bebas. Nah, pilihlah jalanmu, mau ke neraka atau ke surga. Makanya kita itu manusia ini lebih mulia daripada makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang lain. Kalau malaikat diberikan ketaatan untuk taat kepada Allah, Ya. tidak ada kehendak bebasnya. Iblis diberikan untuk ingkar selalu kepada Allah. Betul. Nah, Jadi, manusia diberikan ketaatan dan sifat ingkar. Mau milih yang mana? Sementara kita udah dikasih pilihan, surga untuk taat, neraka untuk ingkar. dalam Pilihlah Islam, mau mana. Tante, dalam Islam, seorang manusia yang baru lahir itu seperti kertas putih, ya. Betul. Tidak ada catatan dosa, ya, dosa awal atau dosa asal. Tapi Nggak ada. kenyataan fakta, kalau kita hidup, ya, kalau ada seorang bayi hidup sebagai anak daripada koruptor atau daripada komunis zaman dulu, ya, atau dari orang yang jahat, ya, tentu dia terpengaruh karena orang tuanya. Dulu waktu zaman komunis, waktu pertama-tama setelah komunis diberantas, anak-anaknya susah untuk sekolah. Kenapa? Lahir Pak dari Kripto, orang tua Pak Kripto, itu ada pertanyaan dari teman-teman di bawah. Pak Ya. Kripto itu Islam apa Kristen katanya? Saya Kristen, Bang. Jadi, tapi dengan pemahaman yang berbeda dengan saudara-saudara Kristen lain. Nah, saudara-saudara Kristen lain itu masih perlu sekolah, ya. Mereka belum lulus, maklum lah, ya. Beda dengan saya, tapi saya tidak menghujat mereka lah. Saya harapkan mereka terus belajar sehingga bisa lulus seperti saya, tidak menuhankan Yesus, tapi tetap menjadi Betul. seorang Kristen. Ada satu orang yang kayak gitu juga. Arum, mungkin Bang Arum Bapak kenal ya. Dia juga Nah. tidak mentuhankan Yesus. Dia tidak mengakui keberadaan Paulus. Dia tetap mentuhankan Yahweh Elohim. Kalau Paulus saya tetap support dia, ya. Saya tidak menemukan kesalahan-kesalahan dalam tulisan-tulisannya. Ya, cuman orang-orang banyak punya pemahaman berbeda. Di Quran itu tidak boleh sembarangan mengartikan sendiri, ya kan, ada tuntunannya. Kalau di Katolik Betul. boleh magisterium, tapi di Protestan Betul. bebas, ya kan. Jadi kalau saya melihat, ya, Quran maupun Alkitab atau Perjanjian Baru maksud saya
itu harus ada tuntunan, ya. Betul. Jangan memahaminya dengan caranya sendiri. Bahkan Akhirnya- ada ya Bang ya, Islam ya, sabda Nabi Muhammad ya. Barang siapa yang mengemukakan pendapatnya sendiri tentang Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan walaupun pendapatnya benar. Untuk mentafsirkan Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu diperlukan 15 bidang ilmu, 15 ilmu. Lugat, nahu, saraf, fisika, ma'ani, bayan, badi, qiraat, al-aid, usul fikih, asbabun nuzul, nasib mansukh, fikih, hadis, wahabi. Ada ilmunya. Jadi kalau agama, makanya agama itu, orang yang menganut agama itu dengan kejelasan adalah orang yang berilmu. Orang yang mau mencari kebenaran itu adalah orang yang berilmu, bukan orang sembarangan. Bukan cukup dengan mengimani saja, meyakini tanpa mencari pembenaran. Begitu. Ya betul itu Tante Mika. Terus juga kalau Jadi kalau menurut Pak Kripto, Yesus hanya utusan, Utusan, guru, ya, kurios, Rabi. penguasa, ya, pemilik, tuan, ya, tidak lebih besar Jadi- daripada Tuhannya. Jadi yang bahkan ya betul bahwa dia pun tidak memiliki hak otoritas untuk memberikan tempat di surga. Aku Dia tidak bisa percaya berhak, kepada- tidak berhak. Dia percaya. Yesus percaya kepada Khodor dan Khodor, ya kan? Bukan kehendak Ya. melainkan dia minta kehendakmu, tolong kan ya Tante Mika, dia minta Jadi, tolong. Mm-mm. Jadi Yesus itu percaya kepada takdir. Dia Betul. bilang bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ya, jadi Betul. itu takdirnya dia dihukum mati. Jadi Maunya yang sih yang tidak. Bapak Tuhankan, Bapak Kripto Tuhankan sekarang siapa? Tuhan itu Bapa, tetapi Bapa itu tidak pernah seorang pun pernah melihat Bapa, kata Yesus. 1 Laisa Timotius kamitslihi nomor syai'un. 16. Ya, suaranya tidak Yesus pernah itu kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuhan tidak bisa dilihat manusia. Apabila manusia melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Kamu tidak sanggup melihatku. Tapi Betul. Islam mengatakan ya memang disebutnya laisa kamitslihi syai'un, tetapi bisa dihitung dan angkanya 1. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya kan? Nah, itu gimana tuh? Betul. Wahid itu wahidun atau satu itu kan bilangan. Kalau satu-satunya itu bukan bilangan. Ya kan? Tapi Bagaimana kita menghitung keberadaan tanpa mengikuti bilangan, Pak? Hah? Bagaimana kita bagaimana kita mengetahui satu keberadaan dengan tanpa mengikuti bilangan? Cukup mengatakan gaib. Karena rukun Islam itu adalah rukun iman. Berangkat dari rukun iman kepada rukun Islam. Rukun iman itu adalah hal gaib. Yang 5 itu semua gaib. Tidak bisa Jadi dihitung. segala sesuatu, kalau kita menganggap segala sesuatu yang gaib itu adalah Tuhan, maka banyak yang gaib di muka bumi ini, Pak. Betul. Memang baik. Nah, banyak. apakah itu bisa dikatakan Tuhan? Allah gaib, malaikat gaib, nabi Bang. gaib. Nanti sedikit masuk boleh? Lanjut, Sran. Baik, Assalamualaikum jami'an. Kalau abang berbicara tentang gaib, walillahu ma fis sama wallahu al-ghaibi wallahu al-ghaibi minas samawati wal ard. Gaib itu tidak kasat mata. Sesuatu yang gaib itu bukan sesuatu yang fisikal. Sedangkan yang fisikal itu dikatakan apa? Hal-hal yang berbentuk yang bisa dilihat secara visual. Sedangkan gaib itu perkara yang tidak dilihat mata. Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak sedikit pun serupa dengan makhluk. Apa yang dimanakan tidak sedikit pun serupa dengan makhluk? Yang pertama, Allah Al-Wahid. Allah ini satu, tunggal. Kalau misalkan makhluk itu berbilang, iblis ada kaumnya, kaum jin. Manusia itu ada kaumnya, umat manusia. Seluruh makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kan seperti itu, ada semisalnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sedikit pun tidak serupa dengan makhluk. Maka bagaimana kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal ini, ketunggalannya itu serupa dengan makhluk? Makhluk mana yang tunggal? Makhluk mana yang cuma satu-satunya toh? Makhluk mana? Ya, makanya terjadi suatu paradoks antara wahid dengan
ahad, ya kan? Kalau Paradoks seperti wahid, apa? keberadaan itu tidak bisa dihitung, ya kan? Keberadaan bawang yang tunggal, ya, satu-satunya anak saya yang tunggal, itu masih bisa dilihat kok, masih bisa dimengerti. Oh, anakmu satu-satunya, iya. Nah, Nggak ada itu lagi. sudah itu logical fallacy, Bang. Karena ini dia. Menghitung keberadaan itu dalam perspektif kecil seperti itu. Anak, Kalau dia nggak ada gaib kata nggak bisa sambungnya dihitung. anak. Bentar, itu merupakan satu logical fallacy. Mohon maaf saya katakan itu logical fallacy. Karena kenapa? Karena kata hitungan itu ada kalanya dia berkesinambungan ataupun juga bervalidasi dengan apa? Dengan kata selanjutnya itu apa? Anak saya menunjukkan keberadaan anak kita. Sedangkan dalam konteks Al-Qur'anul Karim, Allah menunjukkan keberadaan siapa? Anak kadis itu atau apa? Maka kita harus mengerti. Makanya di sini kita harus mengerti tentang bahasa. Makanya dalam Al-Quran tadi udah disebutkan sama Tante Mika, kita harus mempelajari dulu berbagai macam ilmu. Ada dirayah, nihayah, usul fikih, kalam, mantik, bayan, ma'ani. Ada lughah. Lughah itu kebahasaan. Makanya kita harus bisa memahami tentang pemaknaan kebahasaan itu bagaimana. Gantian Kita harus ya, melihat gantian. secara konteks, Ya. kontekstual. Ya, gantian ya. Gini, di dalam ajaran Islam ya, banyak hal-hal yang paradoksikal ya, menimbulkan logical fallacy juga, ya kan? Contoh, wajah Allah ya, tangan Allah, walaupun disebut tangan Allah itu adalah suatu yang majas, kiasan, tapi apa perlu menggunakan kiasan seperti itu, ya kan? Bahwa tangannya kanan semua, tapi jumlahnya 2, ya kan? Udah. Ya cukup loh bilang Allah itu berkuasa, maha Sudah. kuasa lagi. Sudah. Ya kan, kenapa 2? 2 itu 2 juta atau 2 miliar atau 2 miliar pangkat 2 miliar atau cuma Sudah. 2, 1, 2? Sudah. Ya udah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedangkalan pemikiran Anda. Karena kenapa? Justru itu akal. Enggak, makanya Anda sedang memvalidasi kedangkalan akal Anda. Karena apa? Yang pertama saya katakan bahwasanya, ya, pada masa Nabiullah Muhammad SAW itu lagi perkembangan sastra itu emang sedang melonjaknya di Arab. Itu di Arabia Felix. Izin turun dulu Tante ya. Terima kasih Ya. Tante. Makasih semua Bang. Baik. Syukron. Kita lihat ya. Pada dari masa Helenistik sampai masa Rasulullah SAW itu ada Arab ada terbagi 3. Apa itu? Ada Arabia Petraea, ada Arabia Deserta, dan juga Arabian Felix. Oke. Nah, pada saat itu ya, sastra itu sedang tinggi-tingginya, melonjaknya. Dan juga Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sastra yang tinggi. Rasulullah yang ummi, ya, bagaimana beliau itu bisa untuk memperkenalkan, memperlihatkan ya bahasa sastra setinggi ini, yang bahkan banyak ya para puitis di Arab itu tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, saya tidak pernah menemukan kata-kata seindah ini dan pengetahuan sedalam ini. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bentuk satu kemukjizatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kata yang seindah itu dan menyelesaikan permasalahan itu. Anda harus ingat, kata-kata majas itu terkadang diperlukan untuk apa? Untuk dengarkan dulu. Kan Anda mengatakan tadi, dengarkan dulu. Oke. Majas itu diberikan untuk apa? Untuk satu perumpamaan. Contoh saya katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tangannya Allah Subhanahu wa taala, apa makna tangan? Kita bisa melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tangan itu bukan cuma pemaknaan kepada fisikal saja, bukan. Tangan ini melambangkan kekuasaan. Kan gitu. Dan tidak bisa dipungkiri dalam kitab suci itu banyak memakai perumpamaan, banyak memakai majas. Betul. Saya tahu majas, ya, tetapi apa syair atau keindahan pengungkapan tentang Allah itu sangat rendah, ya, rendah itu kualitasnya,
Ya, kekuasaan Allah itu digambarkan dengan tangan. Kebencian Allah kepada neraka supaya neraka jangan lagi memakan jiwa-jiwa manusia lagi dengan mengatakan betisnya ada di atas neraka. Diperlihatkanlah betisnya menginjak neraka. Apakah itu indah? Tidak indah menurut saya. Oke, Ya. saya berikan satu pertanyaan kepada Anda. Tidak Ketika indah. Anda memaparkan itu kepada saya, maka tunjukkan kepada saya yang tatkala Allah Subhanahu wa taala digambarkan kaki itu kaki Allah bukan betis ya. Tidak ada kata betis di situ. Kaki Allah di neraka Memperlihatkan itu betis. melambangkan kebencian. Coba tunjukkan. Enggak. Kalau betis itu saya masih hafal ayatnya di mana. Oke. Tatkala ketika dikatakan ketika hari betis Ada keributan. disingkapkan. Ketika terjadi keributan Iya, besar. ketika betis disingkapkan itu udah berbeda konteks. Karena apa? Dari tadi Iya, cuma iya, oke, informasi. kaki lah, Sekarang kaki. besarkan Ya, dia, Tante udah. Mika. Tante Mika besarkan Ya. dia. Saya ingin tanya, saya pengen lihat mana dalil yang Anda katakan ketika Anda mengatakan bahwasanya kaki Allah Subhanahu wa taala di neraka itu lambang kebencian. Tunjukkan. Artinya Allah itu udah Tidak bisa Anda tafsirkan, Anda tidak mengerti bahasa Arab, lughatil Arabiyah, Anda tidak mengerti. Coba tunjukkan kepada saya. Coba. benci kepada neraka. Ya, Oh, tidak karena seperti dia- itu. Tidak. Coba tunjukkan kepada saya. Anda terlalu framing. Coba tunjukkan. Dari Ya, tadi saya ini muak kan- mendengar logical ini fallacy kan- Anda yang ini sok kan- baik itu. Ini kan Tunjukkan. pemahaman saya. Tunjukkan. Ya. Tidak. Dari tadi saya Teks- sudah membantah teks logical fallacy itu- Anda. Contoh eh. ketika saya berkata, ya. Contoh ketika saya berkata-kata ya. Saya ada datanya, brother. Saya ada juga datanya. tahu, saya baca teksnya. Iya, saya ada datanya. Buku. Tangan Anda mau minta Allah apa? itu adalah kekuasaan, tetapi Enggak, saya Ada- pengen meminta validasi Anda. Yang pertama tadi, Anda meminta tentang apa? Yang pertama ketika Anda mengatakan bahwasanya bentuk kekuasaan Allah digambarkan dengan tangan. Itu Anda katakan Ya, yang pertama. betul. Hanya ya, Tangannya hanya dengan cuma tangan. Dan bentuk dua kebencian lagi. Allah digambarkan dengan kaki. Maka tunjukkan di mana Ya. datanya. Tunjukkan di mana Kalau- datanya. kalau- Karena apa? Karena kalau misalkan tanya kita kepada- berbicara tentang itu, kekuasaan Allah itu sangat banyak. Tunjukkan datanya. Saya meminta tunjukkan datanya. Coba mana? Abang Duga bisa sendiri cari sendiri kan pasti tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bang. Yang Matan pertama, Asran di mute aja orang manusia satu itu. ya oke, sebentar dulu Bang ya, sebentar dulu Bang. Yang pertama, ketika Anda mengatakan kepada saya tadi bahwasanya bentuk tadi, berarti Anda sedang framing. Anda hanya memberikan satu logical fallacy yang mana seolah-olah dalam Islam ini, dalam lughatul Arabiyah ini kekuasaan Allah hanya digambarkan dengan tangan. Makanya saya minta bukti. Di mana buktinya? Bukankah itu hanya sepenggal hadis dan sepenggal ayat saja? Al-Qur'anul Karim 114 surah. Saya bukan baru kali ini berdiskusi dengan Maka tunjukkan seorang kepada saya. Muslim, ya. Anda mengatakan Ya, Anda kalau bukan baru kali ini, maka tunjukkan kepada saya. wajah Allah itu adalah kemuliaan Allah. Saya Jadi tidak dikatakan mempertanyakan wajah itu. Allah. Saya tidak mempertanyakan Tangan itu. Allah adalah Saya tidak kekuasaan mempertanyakan Allah. itu. Saya tidak mempertanyakan itu. Just Kan a begitu point. artinya. Apa poin yang saya sampaikan tadi? Tunjukkan apa saya kepada salah? saya validasi berdasarkan bukti, berdasarkan data yang memvalidasi perkataan Anda ketika Anda mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebenciannya dengan kaki dan bacalah Allah sendiri Subhanahu wa taala tafsir. menggambarkan Baca apa namanya, sendiri. kekuasaan dengan tangan. Baca sendiri tafsirnya dan baca Berarti Al-Baqarah. Anda cuma framing dari tadi, sok pintar Bukan mengerti framing. bidat Anda. Anda nggak mau Seorang ngalah. bidat Anda, seorang bidat Kristen Kamu ngalah. yang seolah-olah Itu adalah mendekati Islam dengan logical fallacy. Oh, tidak Islam bisa yang dengan saya, Bang. Tidak dibawakan bisa. oleh penggembala-penggembala onta, kambing, domba. Yang saya tanyakan apa? Dari bawah aja Bidat lah. Kristen. Bidat Kristen datang ke sini sok-sok apa? Sok-sok pintar. Belum saya buka nih, belum saya buka. Ada datanya, ada. Nih, yang ini yang kamu maksud kan? Ada datanya, ada. Tenang, ada datanya. Ini kan? Ini kan? Belum saya buka. Saya mau minta validasi kebenaran yang Anda sampaikan mana? Yang Anda sampaikan tadi, mana literasinya? Pas ditanya, oa. Ngapain? Buat apa? Buat apa? Bidat Kristen datang ke sini sok Islami gitu. Muak saya dengar logical fallacy Anda. Kami bukan orang bodoh yang bisa Anda bawa ki kepada logical fallacy, enggak.
Tante Mika hanya sabar tadi mendengarnya, saya enggak. Kesabaran saya tidak sesabarnya Tante Mika, enggak. Terlalu banyak logical fallacy yang dia bawa tadi sekarang. Ya enggak, Tan? Betul. Pokoknya adikmu ini, Tan, kalau misalkan adikmu ini kan, Tan, dibawa kepada logical fallacy, basmi. Nanti kalau misalkan sama Tante, langsunglah tentang apa namanya kristologi, dan langsung Tante ya kan? Gas saja. Logical Aku fallacy lagi kurang enak badan juga sebetulnya. Ini Riva udah tidur dia. Heran aku setiap naik dia tinggalinnya. Tan, penting nggak lihat yang beda jadi esteran, Tan. Apa? Gak ada yang beda. Rambut. Rambut kemarin mirip tuannya Oten, sekarang enggak. Satu kata bilang ringan ya kepala tuh ya. Ringan lah. Ini nggak mau asram potong sebetulnya. Tapi mama satu kata doang dibilang mama pas pikir mama. Apa kata mama? Nggak suka Oma liatnya potong. Malam itu terus potong terus. Hampir 1 tahun dan asram pelihara udah. Kita sapa dulu nih Sran. Bang Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti lagi akun. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih lanjut ini pertarungan. Masih. Kita bukan bertarung sebetulnya Ustadz ya, tapi kita butuh namanya ketika kita untuk menangkap ikan, kita memerlukan jaring. Jadi kita butuh alat untuk membentengi saudara-saudara kita dari misi pemurtatan, membentengi saudara-saudara kita dari mulai keraguannya terhadap agamanya sendiri atau kepada Tuhannya sendiri. Nah, kita butuh namanya barcon atau barang contoh. Nah, selagi Oten ini masih mau dijadikan barang contoh, nah ini sama halnya ketika kita mengasah pisau, semakin ada asahannya semakin tajamlah pisau kita. Jadi Oten ini ibaratkan landasan bagi kita untuk mengasah pisau. Nah, bukan kita bertarung dengan mereka. Kalau mereka bertarung dengan kita, mereka tidak ada apa-apanya. Keilmuan mereka jauh di bawah kita. Karena konsep mereka yaitu Tuhan mereka sampai bisa mati saja. Sementara Tuhan kita kekal, maha kuasa, ketika dikatakan maha melihat, maka Tuhan tidak perlu mata untuk melihat. Ketika dikatakan Tuhan maha mendengar, maka Tuhan tidak perlu telinga untuk mendengar. Karena maha, tidak perlu butuh alat bantuan. Nah, sementara Tuhan mereka membutuhkan telinga untuk mendengar, membutuhkan mata untuk melihat. Sampai sekarang Yesus belum bisa melihat punggung bagian belakang dirinya sama kepala bagian belakang dirinya, karena zaman itu belum ada cermin mungkin ya. Lebih hebat kita daripada Tuhan mereka. Kita bisa melihat punggung kita, kita bisa melihat belakang bagian punggung kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita berperang dengan mereka, itu ibaratkan kita menangkap satu ekor tikus membawa basoka dan tank. Cukup memberikan racun, selesai perkara. Bahwa kalau tentang diskusi lintas iman, kita berdiskusi dengan mereka, kayaknya memang tidak ada yang pantas lah kalau disandingkan dengan mereka. Pembuktiannya ada Ustadz ya, bahwa mereka selalu menyandingkan Tuhan mereka dengan Nabi, membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Di sini aja mereka udah gagal paham tentang konsep ketuhanan. Mereka tidak pernah bisa menyetarakan Tuhan mereka dengan Tuhan kita. Kenapa? Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Tidak pantas disandingkan dengan makhluk.
tidak pantas disandingkan dengan manusia yang keluar dari alat vital. Makanya mereka selalu membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan mereka, Rasul. Makanya Allah Maha Besar, tidak mungkin Allah menghinakan dirinya menjadi manusia, mengecilkan diri datang ke dunia. Nah, ini menunjukkannya, bahkan ya Ustadz ya, kadang mereka tidak diizinkan untuk mengucapkan nama Allah. Karena bibir mereka itu makan yang diharamkan oleh Allah. Makanya mereka ketika menyebut nama Allah itu adalah Allah. Ya. Karena memang tidak pantas bagi mereka, jangankan menyandingkan Tuhan mereka dengan Tuhan kita, menyebut nama Allah aja tidak diizinkan oleh Allah ketika mereka menyebut nama Allah kita. Kalau umat Islam, anak kecil, siapa Tuhanmu? Allah. Jelas. Ujung lidah di atas langit-langit. Bibir. Apa? Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak perlu kita membela. Allah itu tidak perlu kita ini. Allah sendiri yang akan menunjukkan. Kalian tidak akan bisa mengucapkan namaku karena kalian memakan segala sesuatu yang kuharamkan. Maka yang bisa mereka ucap apa? Yes. Sus. Karena perkataan yes, perkataan pertama ini, lihat pemain-pemain film barat, separuh nama Tuhan disebut yes, oh no. Apakah ada umat Islam seperti itu? Nggak ada. Ketika mereka taruh patung Yesus segede gaban di dalam kamarnya, mengarah ke kasurnya, mereka buat anak nungging dia, tiba-tiba dia nggak disadari Tuhan mereka ditunggingi walaupun patung. Apakah Islam ada seperti itu? Nggak ada. Apakah ada foto Nabi Muhammad di bawah? Nggak ada. Ketika dia lagi telanjang berdua sama pasangannya, ditaruhnya foto Yesus, patung Yesus. Dia nggak pakai busana, Tuhan yang ngeliatin aja di dinding. Sambil nungging, nggak sampai sadar karena kenikmatan Tuhannya ditunggingi. Ini menunjukkan kemuliaan Allah. Allah sendiri memuliakan dirinya. Tetapi coba oten-oten ini pakai kalung, pakai salib, taruh di leher. Ketika gaya 69, salung nemplok di jembut. Nggak sadar, padahal lambang keagamaan bagi mereka dianggap suci. Ketika bikin tato, dibikinnya tato Yesus segede gaban di dadanya. Pas dia keriput tua, muka Yesus pun keriput juga di sana ngikutin kulitnya. Mereka taruh foto Yesus segede gaban, dibikin tato di bahunya. Ketika kulit tangannya luntur karena udah tua, mata Yesus pun turun kayak orang tua. Makanya Allah itu maha mengetahui. Kalau seandainya ada fotonya Allah, ada fotonya Nabi Muhammad, tidak menutup kemungkinan bahwa wajah Nabi Muhammad, fotonya Allah atau wajah Allah, ini akan dibuat dengan AI yang seperti ini. Betapa ngerinya sekarang zaman fitnah ini. Hewan bisa dibuat main manusia dengan manusia, bahkan dibuat lagi fitnahan-fitnahan. Kemarin Puan Maharani di diskotik dijoget-joget dibuatnya, Megawati joget-joget dibuatnya. Apalagi Oten ini yang nggak punya pikiran, selalu menghujat, menfitnah. Maka Allah sendirilah yang akan melindung. Allah maha mengetahui. Kalau ada nanti wajah Nabi Muhammad, tidak menutup kemungkinan AI akan bekerja. Dibuat Nabi Muhammad di pasar, dibuat Nabi Muhammad di diskotik, dibuat Nabi Muhammad entah apa-apa ya. Kalau aku seandainya jahat aku sekarang, kalau aku tidak memikirkan namanya ini, ya, kubuatlah Yesus main. Dengan siapa? Dengan hewan, dengan kuda, dengan kucing. Kalau aku berbuat jahat sebagai umat Islam, AI tinggal ngetik aja, ambil foto Yesus, masukkan ke AI di Google,
Ambil kuda satu, Yesus main dengan keledai. Selesai videonya, viral di TikTok. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi sebelum umat manusia menciptakan alat ini. Pembuktiannya apa? Seperti ketika kita baca Al-Quran, apa yang kita temukan dalam Al-Quran? Teori Big Bang. Ketika kita baca Bible, yang kita jumpai teori Gang Bang. Ketika kita baca Al-Quran, pertemuan dua laut, air tidak menyatu, Ar-Rahman ayat 19-20. Tetapi ketika kita baca Bible, pertemuan dua perut, Yeskiel, Hakim-Hakim 19-24. Ketika kita baca Al-Quran, sungai sidik jari, baca Bible, kobel-kobel pakai jari. Ketika kita baca Al-Quran, terbentuknya air hujan, Arum 48-49. Tetapi ketika kita baca Bible, aduh, nggak sanggup. Banyak sains-sains di dalam Al-Quran. Sains-sains ini 1400 tahun yang lewat baru dijumpai oleh Nabi Muhammad 200 tahun dari zaman kita. 200 tahun ke belakang, berarti 1200 tahun sebelum Nabi Muhammad sains itu baru ditemukan. Sesudah 1200 tahun setelah Nabi Muhammad menyampaikan sains ini melalui Al-Quran, barulah ilmuwan-ilmuwan ini menemukan pertemuan dua laut, Ar-Rahman ayat 19-20, api di dasar laut, Atur ayat 6, garis edar tata surya, Al-Anbiya 33, ledakan raksasa atau Big Bang, Al-Anbiya ayat 30, terbentuknya air hujan, Arum 48-49, sungai dasar laut, Al-Furqan 53, sidik jari, Al-Qiyamah, banyak. Madu tentang janin, banyak. Belum ditemukan di zaman Nabi Muhammad. Nah, kalau di Bible sainsnya ada juga. Masak pakai keringat, Markus 9:50, cara mutilasi, Hakim-Hakim 19:29, istri main nama orang, Ayub 31 nomor 10, sundal masuk surga, Matius 21 nomor 31, makan anak sendiri, kanibal, 2 Raja-Raja 6 nomor 28, tutorial perkosa anak, Hakim-Hakim 19:24. Tutorial remas nenen, Kidung Agung 8 nomor 8 sampai 14, nenen montok, Yeskiel 16 nomor 7, jamah-jamahnya nenen, Yeskiel 23 nomor 3. Tutorial selingkuh, Amsal 7 16 sampai 19. Tutorial durhaka sama orang tua, Lukas 14:26. Tutorial anak perkosa bapak, Kejadian 19:32. Tutorial perkosa adik kandung, 2 Samuel 13 nomor 11. Itu yang ditemukan. Tetapi Al-Quran, bahkan penyampaian kata, penyampaian firman bisa dibaca oleh anak kecil. Tidak ada pertentangannya. Bahkan ketika kita SD, ketika kita TK, udah dikatakan bacalah Iqra, disuruh kita baca Al-Quran. Tidak ada pertentangan, baik anak kecil, gak ada pilih-pilih. Tetapi ketika kita baca Bible, bahkan Amerika pun melarang keberadaan Bible karena penuh dengan pornografi dan kekerasan. Apakah pantas kitab suci yang diberikan kepada makhluk untuk ciptaannya dibatasi oleh yang bacanya? Tidak. Masa pernenenan, nenen montok, nenen kisut, nenen keriput, isinya di dalam semuanya. Perkataan